Nggak jadi. Jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Karena Nggak apa-apa. Nggak belum saatnya mungkin. Sesudah siap berangkat ke Tanah Suci, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru harus menunda ibadah haji pada tahun ini. Ya, Menteri Purbaya memilih ikhlas dan menyebut mungkin haji tahun ini belum rezekinya. Tahun ini menjadi tahun penuh keikhlasan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah memastikan batal berangkat haji bersama keluarga. Padahal sebelumnya Purbaya sudah menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei. Menteri Keuangan juga memastikan pembatalan keberangkatan haji kali ini bukan karena diminta Presiden atau terkait tugas negara. Sambil berkelakar, ia menjawab pertanyaan wartawan dan menyebut meski sedih, ia tetap ikhlas dengan segala yang terjadi. Menunda berarti nggak jadi. Jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Karena Nggak apa-apa. Nggak belum saatnya mungkin. Diminta Presiden atau? Nggak diminta Presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Si ekonomi sekarang gitu jadinya cancel. Tahun depan lah naik haji. Menteri Purbaya berharap bisa menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan meminta agar diberi kelancaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di usia yang mencapai seabad lebih, Marsiah, nenek penjual jenang atau bubur asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akhirnya menapakkan kaki di Tanah Suci. Ya, dari uang receh hasil berjualan di depan rumah, mimpi panjang itu kini menjadi nyata di kota Mekah. Langkah pelan dan tatapan haru menyambut kedatangan jemaah kloter Sub 112 di pemondokan kota Mekah, Arab Saudi. Di antara rombongan terlihat sosok renta bernama Marsiah. Di usianya yang sudah 105 tahun, ia akhirnya tiba di Tanah Suci dengan kursi roda dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Perjalanan warga Desa Bulu, Kecamatan Semen ini menuju Tanah Suci adalah buah dari kesabaran panjang. Bertahun-tahun Marsiah menyisihkan uang 2.000 hingga 5.000 hasil berjualan jenang di depan rumah sederhananya di Desa Bulu Semen, Kediri. Nyelengi kula lak dapur jenang, kula nabung kedik-kedik, ngoten kula cemplung kaleng kula singgahne. Kula mengke enten kirangane niku ditambahi anak kula. Ngoten. Nabungnya pinten, Mbak? Alah nggih, sekedik kadang nggih 1.000, kadang nggih 2.000 ngoten. Setibanya di Mekah, kondisi kesehatan Marsiah menjadi perhatian khusus petugas dan keluarga yang terus mendampingi. Di balik tubuhnya yang rapuh terdapat tekad yang tak pernah luruh untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, Media Center Haji, melaporkan. Ya, sementara itu jemaah haji lansia Muhammad Firdaus Ahlan asal embarkasi JKG 27 dilaporkan tersesat di Mekah. Firdaus dilaporkan belum kembali ke penginapan sejak sepekan lalu. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia Firdaus Ahlan yang dilaporkan hilang di Mekah. PPIH telah mengerahkan sejumlah tim untuk menyisir berbagai lokasi, termasuk area Masjidil Haram, hotel hingga rumah sakit. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha mengatakan keprihatinannya dan berjanji akan terus mencari keberadaan jemaah haji tersebut. Firdaus dilaporkan belum kembali sejak Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, jemaah tersebut diketahui keluar hotel seorang diri tanpa membawa identitas. Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu. Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Dan saat ini berbagai langkah yang telah dan sedang terus kami lakukan.
PPIH hingga kini terus berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Laporan kepolisian hingga pengecekan CCTV dilakukan demi menemukan Firdaus. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa, 93% jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Ya, jemaah dihimbau mengurangi aktivitas ibadah sunnah jelang pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji. Pemirsa, lebih dari 187.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Sepekan jelang puncak haji, Kemenhaj menghimbau jemaah haji Indonesia untuk dapat mengurangi intensitas umroh sunnah. Ini dilakukan agar memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan rangkaian puncak haji. Bisa layanan bus selawat yang selama ini mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram ini akan diberhentikan sementara. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji. Mulai Jumat 5 Zulhijjah atau 22 Mei pukul 18 waktu Arab Saudi, transportasi utama jemaah haji menuju Masjidil Haram yakni bus sholawat diberhentikan untuk sementara waktu. Penghentian sementara ini dilakukan guna menyambut persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Ar-Muzna. Kepala Bidang Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, Sarif Rahman, mengimbau para jemaah untuk menyesuaikan aktivitas ibadah mereka dengan kebijakan ini. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas ibadah di musola hotel masing-masing atau masjid terdekat dengan hotel. Karena hari itu pun tanggal 5 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sebaiknya jemaah untuk tidak memaksakan diri sholat di Masjidil Haram, tapi lebih banyak sholat di masjid atau musola hotel masing-masing. Layanan bus sholawat baru akan kembali beroperasi normal setelah fase Ar-Muzna, tepatnya pada 14 Zulhijjah mulai pukul 1 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah gelombang pertama, khususnya kloter-kloter awal yang akan segera kembali ke tanah air setelah fase Ar-Muzna, PPIH memastikan layanan bus sholawat siap memfasilitasi kebutuhan ibadah mereka.